Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Didi dan rekan-rekan. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan. Jadi hari ini kami dari kelompok Advanced System Engineering berkesempatan untuk mempresentasikan sistem requirement specification untuk aplikasi IDQ dan KID. Sebelumnya, ini saya perkenalkan diri saya sendiri, saya Penny Yulianti. Selanjutnya ada rekan saya, Mbak Nisa Madania, Mbak Kakalamria Simatupang, ada Mbak Elis Ermawati, dan ada Mas Fahmi Fadilah. Di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan, yaitu introduction, overall description, external interface requirements, system features, dan other non-functional requirements. Jadi langsung saja kita ke penjelasan terkait aplikasi IDQ dan KID. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi pengganti kartu identitas di masa pandemi COVID-19, di mana sekarang ini informasi keberadaan dan status kesehatan kita menjadi sangat penting jika kita melakukan interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk melakukan pelacakan pengguna yang melakukan kunjungan ke suatu tempat sehingga dapat mendeteksi status kesehatan pengunjung, dan jika terdapat pengunjung yang berstatus pasien, ODP, dan PDP segera dapat terdeteksi. Lalu intended audience and reading suggestion, di sini dokumen ini dibuat untuk melakukan pendetailan sistem yang akan dilalui approval marketing dan project manager. Jadi ketika dokumen telah di-approve, software akan dikembangkan oleh developer yang terdiri dari iOS developer, Android developer, front-end developer, back-end developer, dan infrastructure developer. Setelah melalui proses development, ini akan dilakukan pengetesan oleh QA engineer dan QA automation sampai sistem sudah berjalan sesuai dengan test case. Selanjutnya sistem akan dirilis. Untuk bagian product scope, di sini IDQ adalah aplikasi yang berfungsi sebagai kartu identitas digital. Jadi aplikasi ini digunakan oleh kita sebagai individu. Lalu ada aplikasi KID, adalah aplikasi yang digunakan oleh merchant building dan aplikasi ini akan melakukan perhitungan orang yang ada dalam building tersebut. Lalu ada aplikasi IDQ loyalty. Jadi aplikasi ini terdapat diskon atau promo yang dapat dikumpulkan oleh pengguna untuk ditukarkan koin menjadi voucher. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Mbak Elis. Silakan Mbak Elis. Terima kasih, Mbak Penny. Oke, untuk overall description, produk perspektif, aplikasi IDQ adalah aplikasi pengganti kartu identitas seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Feni ya. Kartu identitas umum menjadi kartu identitas digital dan loyalty. Kemudian produk function ada 3 aplikasi yang terdapat di sini, yaitu aplikasi IDQ. Yang pertama berfungsi sebagai KTP digital dalam bentuk QR code. Kedua, encrypt QR code. Ketiga, status pengguna dalam kondisi sehat, ODP, atau positif COVID. Kemudian yang keempat, notifikasi pemberitahuan jika berada di zona merah atau zona orange. Yang kelima, loyalty. Kemudian aplikasi KID yang kedua dapat digunakan sebagai scan QR code untuk mengetahui status pengguna. Yang kedua, perhitungan kapasitas mall berdasarkan orang yang get in atau get out. Yang ketiga, dual orientasi kamera dengan menggunakan kamera depan atau belakang. Keempat, video thermal secara real time. Kemudian yang ketiga ada aplikasi Citrus. Yang pertama, Citrus dapat digunakan sebagai informasi dengan menggunakan interaktif dashboard.
Kedua, informasi daerah-daerah mana saja yang terdeteksi menjadi region merah atau hijau. Yang ketiga, bisa update status pasien yang ODP maupun positif. Keempat, authorization metric dibuat per level, dimulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Dan yang terakhir, data-data pasien ODP atau PDP, sehat, meninggal, atau sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian operating environment hardware terdiri dari PC, mouse, keyboard, WiFi, smartphone. Kemudian software yang digunakan Windows 7 minimal, kemudian Android, iOS, lokal PHP, kemudian MyAdmin, Net Framework versi 3.5, dan Mozilla Firefox atau Google Chrome untuk web browsernya. Desain dan implementation constraint, tujuan utamanya yang harus dicapai yaitu bagaimana kita dapat mengkomunikasikan atau menghubungkan tiap komponen fungsi sistem ke dalam sistem agar terintegrasi secara baik. Kemudian untuk user documentation, ketika sistem sudah rilis, akan dilakukan training kepada merchant partner dan user yang melakukan maintenance pada dashboard C-Trace. Kemudian untuk assumption dan dependencies, yang pertama aplikasi pengganti kartu identitas menjadi kartu identitas digital. Kemudian yang kedua, KID adalah aplikasi yang digunakan oleh merchant atau building untuk informasi nama merchant atau building. Yang ketiga, informasi user yang akan masuk ke building tersebut, kemudian perhitungan orang yang ada di dalam building tersebut. Keempat, status pengguna dalam kondisi sehat, ODP, atau positif COVID. Kelima, notifikasi pemberitahuan jika berada di zona merah atau zona orange. Kemudian yang keenam, loyalty. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Belamria. Silakan. Berikut akan saya lanjutkan terkait external interface requirement. Yang pertama itu adalah user interfaces-nya. Berikut adalah tampilan dari user interfaces dari aplikasi IDKey yang ada. Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang ditampilkan dalam aplikasi yang berbasis Android, iOS, dan dashboard. Berikut merupakan beberapa tampilan dari aplikasi tersebut. Ini adalah user flow login, registrasi, user flow OCR, dan inbox dan loyalty. Nanti akan dijelaskan di system features. Nah, selanjutnya, untuk hardware interface-nya, aplikasi ini bisa digunakan dengan menggunakan smartphone, baik iOS dan Android. Dan software interface-nya itu bahasa pemrogramannya menggunakan Java Eclipse dan MySQL sebagai database-nya. Kemudian untuk komunikasi interface-nya, antarmuka komunikasi yang digunakan dalam mengoperasikan IDKey, KeyID, dan C-Trace itu menggunakan TCP/IP. Dan selanjutnya untuk sistem features akan dijelaskan oleh teman saya, Nisa. Silakan, Bu. Oke, saya akan menjelaskan mengenai sistem features dari aplikasi IDQ dan KID. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan untuk IDQ, diantaranya bisnis proses dari registrasi, login, scan QR, profile, maupun loyalty. Kemudian untuk KID, ada bisnis proses login dan data pengguna. Pertama, untuk bisnis proses registrasi, di sini user yang akan menggunakan IDQ perlu melakukan registrasi yang berisikan nomor telepon, email, NIK, kemudian nama pengguna, tanggal lahir, dan referral code. Jika user mau melakukan registrasi, user bisa membuka halaman awal, kemudian pilih daftar, mengisi data diri yang tadi disebutkan, kemudian klik button kirim. Lalu ada term and condition yang muncul. Jika user setuju, akan dilakukan verifikasi OTP, baik email, nomor telepon, maupun verifikasi KTP, karena dibutuhkan untuk melakukan tracing dari status
dari pengguna sendiri, kemudian dari Cloud IDQ akan memproses data, dan ketika datanya sudah valid semua, halaman utama akan ditampilkan. Kemudian untuk bisnis proses login, di sini user yang sudah mendaftarkan diri sebelumnya bisa melakukan login menggunakan nomor telepon dan email dengan cara user melakukan pembukaan halaman awal, kemudian pilih masuk. Jika masuk menggunakan nomor telepon akan mengisi nomor telepon, jika masuk menggunakan nomor email akan menginputkan nomor email, kemudian klik button masuk. Lalu nanti ada OTP yang perlu diverifikasi. Ketika OTP sudah diinput, Cloud IDQ akan memproses data dan jika benar datanya, halaman utama akan tampil. Kemudian selanjutnya untuk bisnis proses scan QR code. Jadi untuk goals dari aplikasi ini sendiri, user bisa melakukan scan QR terlebih dahulu di pintu masuk setiap melakukan kunjungan ke sebuah gedung. Nah, untuk scan QR code ini bisa dilakukan di pintu gedung masing-masing, di berbagai macam pintu masuk maupun pintu keluar. Ketika membutuhkan scan QR code, untuk flow-nya user membuka halaman awal, kemudian bisa langsung melakukan scan QR code yang terdapat pada depan gedung, kemudian Cloud IDQ akan memproses data user tersebut, apakah statusnya adalah pasien, ODP, PDP, ataupun sehat. Itu akan diproses, dilihat datanya, dan informasi kesehatan akan tampil. Selain informasi kesehatan yang akan tampil, terdapat juga bonus poin yang didapatkan oleh user setiap melakukan scan QR code di tempat-tempat terkait. Dan jika ingin melakukan check out juga sama, prosesnya seperti ini. Dan nanti akan mendapatkan poin juga untuk usernya. Lanjut untuk bisnis proses profile, di sini user juga bisa melakukan maintenance dari profile user terkait. Jadi jika perlu ada perubahan, dia bisa melakukan pergantian data dengan cara membuka halaman awal, kemudian pilih menu edit profile, dia melakukan edit datanya, data diri yang perlu dilakukan pergantian, kemudian jika sudah oke, diklik simpan, dan dari Cloud IDQ akan melakukan pembaruan data dan data akan tersimpan dan data yang terbaru akan tampil di aplikasi. Untuk bisnis proses loyalty, jadi poin-poin yang sudah didapatkan dari user ketika melakukan scan QR akan bisa dikolek dan dapat melakukan pembelian voucher dari poin tersebut dengan cara melakukan membuka halaman awal, kemudian melakukan buka menu voucher, dipilih vouchernya, lalu jika sudah tertarik dengan salah satu voucher bisa dilakukan pembelian dan user bisa melakukan kunjungan ke merchant terkait, terus melakukan penggunaan voucher sampai benefit yang didapatkan bisa diklaim, kemudian dari sisi merchant-nya akan melakukan pengecekan di aplikasi QID, kemudian memperbarui data dan voucher tersebut akan berstatus digunakan. Selanjutnya untuk proses QID ada proses untuk login. Jadi di sini merchant bisa melakukan login maupun registrasi. Untuk login itu melakukan input username dan password. Kemudian nanti Cloud IDQ akan memproses data dari merchant melakukan pengisian rincian lokasi. Di antaranya lokasi pintunya di mana, kemudian lokasi dari merchant-nya itu di mana, dari Cloud akan menyimpan data dan akan tampil halaman utama. Untuk terakhir, bisnis proses data pengguna, jadi di aplikasi QID ini selain bisa melakukan maintenance data merchant-nya juga bisa melakukan scan dari aplikasi IDQ dengan cara membuka halaman awal, kemudian scan QR code yang ada di aplikasi IDQ, dari Cloud IDQ akan memproses data dan informasi kesehatan dari user yang di-scan akan tampil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fahmi, silahkan.
Belum di-unmute. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang other non-functional requirements, di mana ini merupakan kebutuhan-kebutuhan aplikasi di luar dari fungsional. Yang pertama ada performance requirements, di mana yang pertama ada IDQ, ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh user yang akan mengunjungi merchant. Kemudian yang kedua ada QID, ini digunakan oleh merchant atau gedung atau toko. Dan yang ketiga ada Citrus, ini digunakan untuk mengelola data user dan melakukan maintenance ya atau perbaikan. Kemudian yang kedua ada safety requirements, seperti yang kita ketahui bahwa setiap aplikasi memiliki resiko tersendiri, maka dari itu butuh yang namanya perlindungan dari sebuah aplikasi. Di mana kegagalan sistem karena kesalahan eksekusi perangkat lunak ini bisa terjadi pada beberapa kasus, di mana karena manusia ini tidak lepas dari kesalahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia dalam masalah kecepatan, ketelitian, konsistenan, daya tahan proses, kemudian kemampuan dalam mengingat. Nah, maka semua risiko tersebut harus dilakukan perlindungan termasuk pada aplikasi ini. Kemudian yang ketiga ada security requirements, di mana atribut keamanan sistem ini merupakan proteksi. Jadi untuk memproteksi perangkat lunak dari akses, penggunaan, pengubahan, penghancuran, atau pengungkapan atau disclosure yang tidak disengaja atau yang merusak. Nah, security ini akan mendeteksi aktivitas apapun yang mencurigakan. Kemudian yang selanjutnya ada software quality attributes, di mana perangkat lunak yang dibutuhkan dalam mengoperasikan perangkat lunak ini adalah yang pertama, minimum operating system untuk web, yaitu Windows 7++. Kemudian untuk smartphone, yaitu Android 7. Kemudian iOS juga bisa. Yang kedua, web servernya menggunakan localhost phpMyAdmin. Dan yang ketiga, menggunakan Net Framework nomor versi 3.5. Yang keempat, dan yang kelima merupakan web browser, bisa menggunakan Mozilla Firefox dan Google Chrome. Dan yang terakhir, business rule ini sudah dijelaskan alur bisnisnya oleh rekan saya tadi. Jadi tahapannya IDQ melakukan login, jadi user melakukan login di smartphone-nya, kemudian melakukan scan QR code yang ada di merchant, kemudian nanti akan tampil profile user, kemudian jika telah melakukan scan QR, nanti akan mendapatkan loyalty berupa voucher yang bisa ditukar dan digunakan. Kemudian yang terakhir, QID login, ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh merchant atau toko. Maka ketika ingin menambahkan titik lokasi QR code, maka harus melakukan login terlebih dahulu. Mungkin sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.